Jadi fokus dari lomba ini lebih ke bidang farmasi klinis. Next. Oke, jadi kenapa sih harus ikut CSO? Apa sih untungnya ikut CSO gitu? Kalau misalnya keuntungan alasan kenapa harus ikut CSO itu mungkin bisa berbeda-beda ya buat masing-masing individu. Tapi kalau menurut kakak sendiri sih, dan juga mungkin menurut beberapa referensi yang kakak baca, pertama itu dapat mengasah kemampuan dalam bidang farmasi klinis. Apa sih pentingnya memiliki kemampuan atau kompetensi di bidang farmasi klinis? Jadi kalau kalian saat terjun ke dunia kerja nanti, kalau memang mau fokusnya di bidang pelayanan masyarakat, misalnya mau kerja sebagai apoteker, dan kalian mau terlibat langsung di dalam pengobatan pasien, itu sebagai farmasis maupun apoteker sebaiknya memiliki kompetensi di bidang farmasi klinis. Kita harus tahu misalnya obatnya sesuai atau enggak buat pasiennya, atau tepat atau enggak buat pasiennya. Sebagai orang-orang yang memang fokus pendidikannya aja udah tentang obat gitu, jadi sudah seharusnya kita menjadi tenaga kesehatan yang paling mengerti mengenai obat. Dan kalau mau ngerti tentang obat, kita juga harus memiliki kemampuan atau kompetensi di bidang farmasi klinis. Kemudian kedua, meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi secara tertulis maupun lisan. Jadi kan nanti di CSO itu ada di babak final, itu kan juga ada menganalisa studi kasus gitu. Nanti kan untuk mengkomunikasikan hasil analisa kita itu kan dalam bentuk tertulis maupun nanti lisan saat kita paparkan di hadapan juri, saat kita presentasikan di hadapan juri. Nah, dengan mengikuti CSO ini, harapan kita tuh bisa mengkomunikasikan apa sih yang kita pikirkan, apa sih yang kita analisa gitu dari permasalahan yang dikasih secara tertulis maupun lisan. Kemudian juga meningkatkan kemampuan dalam problem solving seperti yang kakak udah sampaikan tadi, kan nanti dikasih studi kasus, dikasih masalah nih. Kemudian kita diharapkan untuk bisa memecahkan masalah tersebut gitu sebagai seseorang yang memiliki kompetensi di bidang farmasi klinis. Kemudian juga meningkatkan peran farmasis dalam pengobatan pasien. Mungkin ini cukup luas ya, dan mungkin masih belum terjadi karena juga kita masih mahasiswa, masih belum terjun ke dunia kerja gitu. Tapi karena dengan berpartisipasi dalam lomba CS ini, anggap aja kita udah mengasah kemampuan kita di bidang farmasi klinis yang mana memang sangat diperlukan saat kita nanti terjun ke dunia kerja dalam misalnya pelayanan masyarakat, misalnya untuk mengobati pasien. Kemudian juga menambah pengalaman berkompetisi dan meningkatkan rasa percaya diri. Tentunya pengalaman berkompetisi ini penting ya. Jadi sebentar. Lanjutin ya. Menambah pengalaman berkompetisi dan meningkatkan rasa percaya diri. Jadi tentunya pengalaman berkompetisi ini penting ya bagi kita. Kakak mungkin sambil cerita sedikit, kakak juga agak nyesal kenapa dulu nggak terlalu banyak ikut lomba gitu. Kakak baru ikut lomba baru pas mungkin udah tahun terakhir, tahun keempat itu baru ikut lomba gitu. Kakak juga CSD ini sebenarnya
CSE yang PIMPI 2019 itu sebenarnya kakak nggak ada niatan sama sekali buat ikut. Kakak sebenarnya disuruh buat ikut CSE itu. Jadi makanya persiapan kakak minim banget. Jadi mumpung kalian masih mahasiswa, mumpung kalian masih punya waktu gitu buat ikut lomba, ikutlah lomba sebanyak-banyaknya. Mumpung juga banyak lomba online gitu. Kan nggak harus ke tempat pelaksanaan lombanya gitu. Kemudian juga meningkatkan rasa percaya diri. Bentar ya. Potong lagi. Kemudian juga buat meningkatkan rasa percaya diri, tentunya dengan semakin banyak kita memiliki pengalaman dalam berkompetisi, semakin meningkat juga rasa percaya diri kita. Salah satunya dengan mengikuti lomba CSE ini. Kan lomba CSE ini nanti ada di babak finalnya, juga ada mengharuskan kalian buat memaparkan atau mempresentasikan hasil analisa kalian di depan juri. Nah, itu bisa meningkatkan rasa percaya diri kalian, khususnya saat berkomunikasi. Next. Oke. Kemudian untuk mekanisme CSE mungkin ini kakak bakal jelasin berdasarkan PIMPI 2019. Jadi mungkin agak beda ya sama yang tahun ini. Soalnya kalau nggak salah kalian tahun ini online ya. Jadi mungkin ada beberapa mekanisme yang berbeda. Dan ini kakak berdasarkan pengalaman kakak waktu PIMPI 2019. Next. Oke, jadi waktu PIMPI 2019 itu ada dua babak penyisihan sama babak final. Mungkin sama aja sama tahun ini, tapi bedanya mungkin yang ini offline. Jadi kakak dulu waktu babak penyisihan dikasih soal multiple choice sebanyak 50 nomor. Jadi kayak ujian aja, ngerjain soal sebanyak 50 nomor, pilihan ganda, terus materinya apa aja sih. Ini seingat kakak aja ya, soalnya udah 2 tahun yang lalu jadi kakak agak lupa ingat. Kalau nggak salah itu ada farmakologinya, ada farmakoterapinya juga kalau nggak salah ada, terus farmasi klinik. Next. Ini mungkin contoh soal yang kakak ingat. Mungkin ya, kakak juga masih meraba-raba apa sih yang kakak dulu kerjakan waktu PIMPI 2019 mungkin ini. Jadi mungkin juga cerita sedikit. Dulu itu kalau nggak salah temanya tentang kardiovaskular. Jadi kakak juga belajarnya tentang kardiovaskular aja sebenarnya. Kemudian juga di pas waktu technical meeting juga nggak ada yang nanyain soal-soal di babak penyisian itu, cuman fokus di tentang kardiovaskular aja atau ada materi-materi lainnya juga. Jadi ternyata waktu hari H babak penyisihan itu banyak yang nggak tahu kalau pesertanya banyak yang nggak tahu kalau soal-soalnya itu juga ada selain kardiovaskular gitu. Jadi mungkin nanti kalian bisa tanyain ke panitianya, ini untuk soal-soal di babak penyisihan apakah cuma seputar, misalnya kan tahun ini kalian epilepsi, apakah cuma seputar epilepsi atau ada materi-materi lainnya juga. Takutnya mungkin ada miskom gitu, kayak PIMPI 2019 kemarin agak ada miskom tentang materi soal-soal di babak penyisihannya. Jadi kemarin itu temanya kan kardiovaskular nih, terus pas kakak buka ternyata di soalnya juga ada tentang malaria, ada tentang antimikroba dan segala macam. Jadi kemarin cukup luas. Kemudian juga kalau nggak salah seingat kakak sih lebih banyak farmakologinya ya, tapi nggak tahu itu tergantung penyelenggara tahun ini. Kalau yang PIMPI 2011 kemarin di babak penyisiannya kalau nggak salah soalnya lebih banyak ke farmakologi. Dan waktu itu kakak juga masih semester 4, terus ini baru semester 4 kalau nggak salah. Jadi alhamdulillah kemarin itu udah
sampai farmakologi 2. Jadi kakak ngerjakan seingat kakak aja kemarin itu, karena banyak farmakologinya juga kalau nggak salah, jadi kakak kerjakan seingat apa yang kakak pelajari waktu perkuliahan. Kemudian kemarin juga interaksi obat kalau nggak salah juga ada, dosisnya juga ada, atau fisiologinya juga ada kalau nggak salah. Cukup luas kemarin. Next. Oke, kemudian yang kedua itu babak final atau babak terakhir. Jadi di situ kalau kakak kemarin karena offline, kemarin itu peserta yang masuk ke babak final itu dikumpulkan ke dalam satu ruangan, terus dikasih satu soal studi kasus. Jadi kemudian soal studi kasusnya itu nanti dianalisa, kemudian ditulis di karton besar kemarin itu. Kemudian juga waktu menganalisanya kemarin kami boleh bawa referensi, jadi boleh mengacu pada referensi yang kami bawa. Kemudian nanti hasil analisa tersebut kami presentasikan di hadapan juri. Setelah dipresentasikan, setelah dipaparkan apa yang kalian tulis, baru nanti jurinya bakal ngasih pertanyaan. Itu nanti langsung masuk ke sesi tanya jawab. Next. Terus apa sih yang ada di soal studi kasusnya? Jadi kalau kemarin berdasarkan yang tahun 2019, tahun 2019, jadi di studi kasusnya itu ada identitas pasiennya juga ada, misalnya jenis kelaminnya, umurnya, atau nanti inisialnya, kemudian keluhannya, riwayat penyakitnya, riwayat pengobatannya, pekerjaannya, kebiasaan. Kemudian juga diagnosis juga ada, kemudian juga rekam medis kan juga ada, misalnya pemeriksaannya juga ada, terus yang laboratoriumnya juga ada. Terus kemarin juga ada misalnya kondisi pasien selama rawat inap, terus rawat inapnya sampai berapa hari, kalau misalkan yang kemarin itu sampai 5 hari, terus juga ada obat-obatnya yang dikonsumsi gitu ya, diresepkan sama dokter, kemudian dikonsumsi selama kalau di studi kasus kemarin pasiennya itu dirawat inap, jadi ketahuan di listnya itu ada dikasih tahu untuk obat ini dikonsumsi pada hari rawat inap keberapa gitu. Next. Terus kemarin di soal studi kasusnya itu dikasih instruksi buat menganalisis terhadap permasalahan terkait obat yang muncul pada kasus. Berarti kita disuruh buat menganalisis ada nggak permasalahan yang mungkin muncul terkait obat. Jadi nanti kan di studi kasus, di soal studi kasus itu ada beberapa obat, ada beberapa misalnya list obat yang diresepkan atau dikonsumsi oleh pasien. Nah itu dianalisis, ada nggak kira-kira masalah terkait obat, ada nggak kira-kira misalnya efek sampingnya kah, atau ada nggak interaksi obatnya kah yang muncul. Bisa juga dilihat dari misalnya hasil pemeriksaan laboratoriumnya kah, atau dari misalnya pemeriksaan misalnya tekanan darahnya, misalnya tekanan darahnya ternyata masih belum turun nih, masih belum mencapai target. Nah, kalian analisis tuh apakah di obatnya misalnya ada yang mempengaruhi hal tersebut atau enggak. Kemudian disuruh juga kemarin tulis rencana tindakan yang dilakukan terhadap terapi yang dijalani oleh pasien. Jadi setelah dianalisis permasalahannya, apa nih kita solusinya, rekomendasinya apa nih buat mengatasi masalah tersebut. Bisa kalian tulis tuh rencana tindakannya apa, misalnya terapi farmakologisnya ini rekomendasinya. Kemudian juga misalnya bisa juga kalau mau terapi farmakologisnya ini. Kemudian juga kalian disuruh nulis poin monitoring sama konseling kepada pasien atau tenaga kesehatannya. Next. Oke, persiapannya apa aja sih gitu sebelum mengikuti CSE. Next. Oke, jadi mungkin persiapan karena memang lomba CSE ini fokusnya untuk mengetahui pengetahuan kalian, kompetensi kalian di bidang
untuk babak penyisihan pelajari materi-materi terkait farmakologinya juga, farmakoterapi, farmakofisiologi atau farmasi klinik. Untuk materinya mungkin kakak nggak tahu ya fokusnya epilepsi aja atau mungkin materi luar epilepsi juga ada. Itu tergantung dari panitianya, tergantung dari penyelenggaranya untuk tahun ini. Kalau tahun kemarin sih di luar tema juga ada gitu soal-soalnya. Jadi mungkin pelajari juga materi-materi mengenai penyakit lain. Kemudian untuk babak final mungkin untuk fokus utamanya, karena kalau soal studi kasus itu dia pasti terkait dengan tema. Jadi untuk babak final mungkin persiapannya lebih ke pelajari materi sesuai dengan tema perlombaan. Mungkin di next aja kalau nggak salah ini. Tadi ada beberapa kesalahan, jadi kakak pakai yang ini aja. Oke. Tadi sampai oke. Selanjutnya mempelajari beberapa materi mengenai penyakit lain, misalnya penyakit penyerta. Dulu kakak temanya kan kardiovaskular nih, jadi pasiennya itu kalau nggak salah dia diagnosisnya itu hipertensi, tapi juga ada beberapa penyakit penyerta kalau nggak salah apa ya dulu, ada mah juga ada kalau nggak salah. Pokoknya ada penyakit lain, jadi mungkin bisa dipelajari misalnya epilepsi, terus yang penyakit penyertanya asma misalnya. Terus juga pelajari kalau misalnya penyakit penyertanya asma, obat yang dikasih buat menangani epilepsinya apakah ada pengaruhnya terhadap penyakit penyerta pasien tersebut. Mungkin bisa dipelajari juga hal-hal seperti itu, nggak harus di epilepsi aja. Kemudian mempersiapkan banyak referensi dan pelajari referensi yang disiapkan. Jadi kalau kakak kemarin referensinya boleh dibawa waktu menganalisa. Nggak tahu ya untuk yang tahun ini karena memang online, kakak nggak tahu apakah boleh atau enggak ngebawa referensi waktu babak final. Tapi kakak dulu boleh. Kalau misalnya nggak boleh berarti pelajari aja referensi yang disiapkan. Mungkin juga karena kalau misalnya nggak boleh ya bawa referensi untuk babak final CS atau ini mungkin soalnya juga nggak bakalan sesulit yang boleh bawa referensi waktu PIMPI 2019 dulu. Mungkin ya, tapi mungkin dipelajari aja dan siapkan sebanyak-banyaknya referensinya. Kemudian memperbanyak latihan menganalisis studi kasus. Jadi perbanyak aja cari-cari studi kasus. Misalnya buat studi kasus epilepsi kalian nanti bisa juga cari-cari misalnya di internet atau bisa cari-cari nanti di jurnal. Ada beberapa jurnal yang menganalisis DRP atau drug related problem atau permasalahan terkait obat mengenai epilepsi. Kalau nggak salah ada, coba aja cari aja jurnalnya. Kemudian juga mungkin bisa melatih kemampuan presentasi, tapi kakak yakin sih kalau udah mahasiswa apalagi masih informasi pasti udah sering banget presentasi. Jadi mungkin kalian udah siap aja kalau untuk presentasi, karena sebenarnya cuma memaparkan apa yang kalian tulis aja. Next, referensinya apa aja sih? Jadi mungkin ini beberapa referensi umum ya yang kakak dulu gunakan. Itu dulu ada MIPS, ada ISO, terus ada farmakoterapi casebook, buku-buku di Piro lah. Kemudian juga handbook of drug interaction, terus guidelines-nya juga jangan lupa. Misalnya untuk epilepsi, cari guidelines atau tata laksana terapi buat epilepsi. Dulu kakak karena kardiovaskular dulu kakak pelajarin yang guidelines buat hipertensi. Kakak dulu pelajarin itu, terus juga karena ini kalau diskusinya kan tentang permasalahan terkait obat, kalian juga bisa cari klasifikasi permasalahan terkait obat atau drug related problem, misalnya di PCNI atau kalau nggak salah yang lain itu ASHP rasanya, American Society of Health System Pharmacist, kalau nggak salah itu ada juga klasifikasi DRP-nya. Next. Oke, mungkin kalau
Kalau misalnya ini rekomendasi pribadi dari kakak, mungkin kalau misalnya mau refresh lagi mengenai farmakologi atau bentuk fisiologi, kakak biasanya nonton di YouTube. Kalau misalnya kalian memang suka nonton video, kakak saranin sih nonton video-video dari YouTube channel kayak dari Armando Kasbungan atau Osmosis atau Speed Farmakologi. Next. Jadi tips dan triknya apa sih buat bisa jadi juara CSE? Next. Sebenarnya buat tips dan trik kakak juga agak masih belum yakin ya, karena kakak juga sampai kakak juga cuma sampai 10 besar, jadi kakak juga masih meraba-raba, masih menangka-nangka apa sih yang bikin juara-juara mimpi CSE tahun 2019 bisa juara. Semoga sih bisa membantu kalian, tapi kakak juga agak sedikit kurang yakin, tapi nggak apa-apa sih. Oke, untuk yang babak penyisihan mungkin sebenarnya untuk babak penyisihan intinya sih belajar aja, nggak ada tips dan trik yang benar-benar yang spesifik banget. Intinya sih belajar, pelajari materinya aja. Mungkin agak-agak mirip sama persiapan tadi. Kemudian juga saran kakak sih dikonfirmasi lagi ke panitia tentang topik yang ada di temanya gitu, yang materi-materi yang akan diujikan waktu penyisihan itu apakah cuma seputar temanya atau juga ada materi-materi tentang penyakit lain, itu bisa dikonfirmasi lagi ke panitia. Entah mungkin nanti saat technical meeting juga bisa. Intinya untuk tips dan trik sih nggak ada yang spesial-spesial banget buat babak penyisihannya. Kemudian juga ya untuk belajar mungkin bisa sesuaikan dengan gaya belajar masing-masing gitu, senyamannya aja. Mumpung masih ada, kalau nggak salah Agustus ya kalian CS, mumpung masih ada waktu mungkin bisa gitu belajar semaksimal mungkin. Itu aja sih kalau untuk babak penyisihan. Next. Oke, buat babak final kakak juga masih belum yakin sih buat babak final, karena memang kakak waktu babak final juga gak lolos kan. Kakak masuk babak final cuma nggak juara gitu. Mungkin babak final yang kakak lihat sih dari juara-juara mimpi tahun 2011, mereka memang persiapannya matang banget. Kayaknya mereka memang persiapannya matang banget, terus referensinya juga lengkap. Mungkin itu sih untuk tips dan trik di babak final, agak-agak mirip sama persiapannya tadi juga. Kemudian juga pahami soal dan istilah-istilah terdapat dalam soal. Kan nanti di soal itu, misalnya nih di soal itu nanti ada kayak hasil pemeriksaan laboratoriumnya, terus ada tulisan nanti HB, SGOT dan sebagainya, tuh kalian harus pahamin gitu. Itu apa sih maksudnya gitu. HB itu apa, SGOT itu apa, kalian juga harus pahamin. Nanti apa yang kalian tulis hasil analisa kalian harus kalian pahami. Untuk kalian pertanggungjawaban di hadapan juri, nanti bakalan juri tanya-tanya tuh. Misalnya kalian milih obat ini kenapa, kalian merekomendasikan obat ini kenapa, terus kemarin itu kakak juga ditanya, kalian juga harus paham betul tentang penyakitnya. Misalnya penyakit epilepsi, kalian harus paham betul gitu penyakit epilepsi ini seperti apa sih. Terus misalnya kakak juga kemarin ditanya, oh iya karena kemarin kalau nggak salah penyakit penyerta pasiennya itu PPOK, kakak juga ditanya misalnya pertanyaannya perbedaan PPOK sama asma itu apa gitu. Jadi kalian harus paham betul apa yang ada di soal, apa yang kalian tulis nantinya, supaya nanti kalian bisa jawab saat sesi tanya jawab sama juri. Next. Terus apa aja sih yang ditulis? Next. Jadi untuk analisisnya sih kemarin kakak pakai metode yang SOAP atau SOP atau subjektif, objektif, assessment, dan plan. Mungkin untuk metode analisis mungkin ada yang lain, kalau nggak salah metode form kalau nggak salah, tapi kakak yang dikasih tahu kemarin metode SOAP, yang dikasih tahu sama dosen pembimbing kakak waktu CS kemarin itu metode ini. Mungkin terserah kalian aja nanti mau pakai metode yang mana. Kemudian juga pas perkuliahan kakak juga dikasih taunya pakai metode SOAP ini. Jadi mungkin
yang bakal kakak sampaikan dikit itu metode yang ini. Next. Jadi SOAP, S-nya itu subjektif. Jadi untuk yang S nanti yang ditulis itu pemeriksaan fisik, umur, riwayat penyakit, riwayat pengobatan, keluhan, kebiasaannya. Terus untuk objektifnya bisa hasil pemeriksaan sama hasil laboratorium. Next. Kemudian A itu adalah assessment. Jadi untuk assessment biasanya itu kemarin kakak tulis tentang analisis permasalahan obatnya itu di assessment. Ini banyak ya untuk analisisnya karena analisis yang dilakukan itu terkait permasalahan obat, banyak tuh yang bisa diklasifikasikan sebagai permasalahan obat. Biasanya sih klasifikasinya bisa dari yang tadi kakak sudah sebutkan PCNI atau ASHA. Jadi ada beberapa permasalahan terkait obat, banyak banget sebenarnya. Ada misalnya apakah obatnya itu udah sesuai indikasi atau belum misalnya, atau obatnya itu duplikasi atau enggak. Misalnya duplikasi, apakah efek dari obat tersebut memang diperlukan atau enggak, dan juga dosis obatnya sesuai atau enggak, ada interaksi enggak, interaksinya apakah interaksi obatnya apakah secara farmakokinetika atau farmakodinamika atau enggak gitu. Next. Terus bisa juga dilihat dari aturan pakai, bisa juga dilihat dari durasi obatnya, durasi pemakaian obatnya apakah udah benar aja. Kemudian juga bentuk sediaannya juga udah tepat atau enggak. Kalau nggak salah dulu kakak ada obat yang sama, terus bentuk sediaannya beda. Kalau nggak salah ada yang injeksi, ada juga yang tablet. Nah itu juga kalau nggak salah ditanyain itu boleh aja nggak misalnya zat aktifnya sama tapi bentuk sediaannya beda, itu juga kalian analisis. Kemudian juga bisa dilihat analisisnya, kalian juga bisa lihat itu dari misalnya hasil pemeriksaan seperti yang kalian udah jelasin tadi. Kalian bisa lihat misalnya dari hasil pemeriksaan labnya kah, hasilnya udah normal atau enggak, atau misalnya kalau kemarin kardiovaskular kan ya, jadi kakak lihat juga dari misalnya LDL atau dari tekanan darahnya udah mencapai target atau belum. Kalau misalnya belum, apa nih masalahnya, apakah di obatnya apakah obat yang digunakan masih belum efektif atau enggak, atau tepat atau enggak, atau ada interaksi atau enggak gitu. Jadi nanti dianalisis terkait masalah obatnya. Next. Nah, untuk assessment ini mungkin lebih dipahami mengenai DRP sih, atau drug related problem atau permasalahan terkait obat. Untuk klasifikasinya kalian bisa cari di PCNI atau ASHA. Perlu juga cari-cari bagaimana sih pengatasannya kalau misalnya permasalahannya itu di interaksi obat, misalnya interaksi obat secara misalnya kalau misalnya farmakokinetika permasalahannya seperti ini, kemudian kalian cari pengatasannya gimana. Biasanya kalau interaksi obat secara farmakokinetika sih lebih ke bisa diganti jadwal konsumsi obatnya misalnya. Kalau misalnya farmakodinamika berarti karena udah sampai ke reseptor, jadi bisa diganti. Biasanya untuk pengatasannya diganti obatnya. Banyak sih, bisa dicari-cari nanti kalau misalnya permasalahannya gini, pengatasannya gimana. Next. Next. Oke, jadi untuk yang terakhir itu P atau plan. Jadi di plan ini kalian bisa nulis rencana terapi yang dilakukan, misalnya rekomendasi terapi farmakologis yang sesuai untuk setiap DRP. Plus bisa juga kalian kasih tahu alasannya. Terus bisa juga kalian tulis terapi non farmakologisnya. Jadi kan misalnya tadi setelah kalian analisis, misalnya obat ini ternyata nggak sesuai nih, nggak tepat, misalnya nggak tepat dosisnya seharusnya dinaikkan, itu kalian bisa tulis di rekomendasinya, berarti dosisnya seharusnya segini gitu untuk obat yang ini. Atau misalnya di obat yang diresepkan itu misalnya obat A
diindikasikan untuk misalnya penyakit A. Terus kalian merasa itu nggak tepat gitu obatnya. Terus kalian merasa oh seharusnya obatnya itu diganti sama obat B. Itu bisa kalian tulis di plannya. Terus bisa kalian kasih tahu juga alasannya kenapa gitu. Kemudian terapi non farmakologis juga bisa ditulis kalau misalnya mau, misalnya memang ada obat yang memang nggak seharusnya dikasih ke pasien dan memang misalnya bisa diatasi cuma dengan cara terapi non farmakologis, itu bisa kalian tulis juga di plannya. Misalnya nggak usah sebenarnya pakai obat ini, obat C buat mengatasi penyakit ini, bisa hanya penyakit tersebut bisa diatasi dengan terapi non farmakologis. Itu bisa juga kalian jelaskan seperti itu. Jadi tergantung juga nanti gimana studi kasus yang dikasih ke kalian. Next. Oke, jadi ini contohnya aja ya. Biasanya sih kalau IMPI 2019 kemarin kan dikasih kayak tabel gitu, tabel tabel yang memuat list obat yang diresepkan atau dikonsumsi oleh pasien. Jadi kalian bisa juga tulis entah mungkin terserah kalian aja mau nanti ditulisnya dalam bentuk tabel atau dalam bentuk paragraf biasa. Tapi kalau misalnya dalam bentuk tabel, kalian bisa tulis gitu nama obat yang kalian rekomendasikan apa, terus jangan lupa juga sediaannya tablet kah atau injeksi atau sediaan lain, kemudian juga dosisnya, misalnya satu tablet itu dia 20 mg atau 5 mg, terus aturan pakainya juga jangan lupa dalam sehari berapa, terus kapan pemakaiannya, terus kalian juga bisa tulis gitu. Seperti yang kalian jelaskan tadi, kalian bisa tulis misalnya ada perubahan di rekomendasi, ada perubahan di obat-obat yang tadi diresepkan, kalian bisa tulis kenapa itu diubah atau kenapa itu misalnya dosisnya ditingkatkan atau diturunkan. Kalian bisa tulis di plannya, kalian juga bisa tulis, tapi terserah aja sih, asal penyampaiannya sesuai aja. Next. Oke. Terus kan juga disuruh nulis poin monitoringnya. Jadi poin monitoringnya ini intinya kalian menulis apa sih yang harus dimonitor atau diawasi atau diamati untuk mengetahui bahwa terapi yang kita rekomendasikan atau digunakan oleh pasien tersebut sudah efektif atau tidak, itu bekerja atau tidak. Next. Jadi misalnya buat monitoring itu beragam ya. Jadi ada misalnya monitoring data klinik, misalnya monitoringnya dari hasil pemeriksaan laboratoriumnya, nanti misalnya setelah pemberian obat-obat yang kita rekomendasikan itu, apakah nanti di hasil pemeriksaan laboratorium itu sudah mencapai target atau enggak, atau sudah dalam rentang normal atau enggak. Terus misalnya juga dari misalnya dari tekanan darahnya kah, atau dari misalnya kalau diabetes mellitus kan gula darahnya itu kan semacamnya. Kemudian juga bisa monitoring efek samping obatnya, ada nggak gitu, misalnya obat A bisa menimbulkan efek samping ini. Terus kalian kalau mau monitoring efek sampingnya juga boleh lihat pasiennya setelah konsumsi misalnya obat tersebut ada nggak tanda-tanda mengalami efek samping tersebut atau enggak. Itu bisa kalian monitoring juga, nanti bisa kalian cari-cari aja monitoring efek samping itu seperti apa. Kemudian juga monitoring dosis juga bisa, atau monitoring kadar obat dalam darah juga bisa kalau nggak salah. Misalnya obat epilepsi, misalnya phenytoin, itu kalau nggak salah bisa di monitoring kadar obat dalam darah, kadar obat dalam serumnya. Itu tergantung juga nanti tergantung obatnya, karena kalau phenytoin itu kan dia indeks terapinya itu cukup
sempit ya, jadi mungkin bisa menimbulkan toksisitas yang karena memang rentang ini serapnya cukup sempit, jadi bisa juga dimonitoring kadar obat dalam darahnya. Dan juga monitoring toksisitasnya juga bisa. Banyak sih monitoringnya, terus juga monitoring kondisi pasien, misalnya untuk epilepsi kan bisa dimonitoring nih frekuensi kejangnya berapa kali gitu. Bisa juga dimonitoring. Jadi untuk monitoring sih lumayan banyak, dan nanti bisa juga kalian cari-cari apa aja sih monitoring yang dapat dilakukan, misalnya khususnya untuk misalnya penyakit epilepsi, itu monitoringnya apa aja sih, nanti bisa kalian cari. Next. Kemudian juga nanti karena disuruh menuliskan poin konselingnya apa aja, nanti kalian bisa tulis apa aja sih yang bisa disampaikan kepada pasien buat konselingnya. Next. Next. Misal nih, poin konselingnya kalian bisa ngasih tahu misalnya cara pemakaian obatnya atau efek samping yang mungkin muncul dari pemakaian obat tersebut, terus juga terapi farmakologisnya yang disampaikan ke pasien, kemudian juga informasi penyakitnya, atau juga cara pemantauan atau monitoring penyakitnya bagi keluarganya, misalnya monitoring yang frekuensi kejang tadi kan bisa dikasih tahu untuk keluarganya gimana cara pemantauan atau monitoring buat frekuensi kejang tersebut, kemudian ya tentang penyakitnya dan juga sebagai dan juga yang lain-lain. Jadi tergantung juga nanti penyakitnya seperti apa buat poin konselingnya. Nanti kalian juga bisa cari-cari sendiri buat poin konselingnya itu gimana aja. Di next panitia. Terima kasih. Terus apa aja sih yang bisa ditanyain oleh juri waktu sesi tanya jawab di babak final? Next. Jadi mungkin ini tergantung jurinya juga sih ya. Kalau kakak waktu CS 2019 kemarin, yang ditanyain itu tentunya alasan pemilihan obatnya. Mungkin agak lebih mendalam lagi mereka untuk juri-jurinya nanya ke kita alasan pemilihan obatnya itu seperti apa. Misalnya kenapa obat misalnya kan awalnya ada obat A nih tapi diganti ke obat C, itu bisa ditanyain kenapa tuh diganti, kenapa. Terus juga kemarin itu gimana? Oh ya, mungkin sudah kakak jelaskan tadi, misalnya perbedaan sediaan, misalnya antara injeksi sama tablet itu nggak apa-apa, apakah nggak apa-apa gitu digunakan meskipun zat aktifnya sama. Intinya sih apa yang kalian tulis, pahamin apa yang kalian tulis aja. Intinya biasanya ditanyainnya apa yang kalian tulis, jadi kalian harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian tulis itu. Misalnya yang lainnya, misalnya hasil pemeriksaan juga bisa ditanyain, misalnya hasil pemeriksaan yang menunjukkan penyakit yang diderita pasien, misalnya pasiennya mengalami hipertensi, terus jurinya nanya kenapa bisa dikatakan pasien tersebut mengalami penyakit hipertensi, apa sih yang menunjukkan pasien tersebut mengalami penyakit hipertensi, terus misalnya jawab karena tekanan darahnya sekian jadi bisa dinyatakan sebagai hipertensi ya. Kemudian juga pemahaman mengenai penyakit utama bisa juga, atau penyakit penyerta seperti yang kemarin itu ditanyain juga tentang PPOK atau dan juga asma. Kemarin juga kalau ditanyain bedanya apa, terus misalnya patofisiologisnya seperti apa, kemudian juga mekanisme obat juga bisa ditanyain, tapi itu tergantung lagi sama jurinya. Intinya juga pahamin apa yang kalian tulis, pahamin penyakitnya apa, pahamin soalnya seperti apa. Next.
selesai. Mungkin yang kakak sampaikan cuma bisa sampai itu aja, mungkin nggak kakak harap sih bisa sedikit bantu kalian di saat nanti berkompetisi atau mengikuti lomba CSE. Oke, mungkin demikian yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf juga misalnya masih ada yang kurang jelas, nanti mungkin ditanyakan saat sesi tanya jawab. Oke. Terima kasih. Mungkin kakak kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Nuzul atas pemaparannya yang sangat luar biasa, detail banget ya. Tadi udah dijelasin soal lomba-lombanya, soal gimana teknisnya juga. Nah, mungkin dari sekian banyak detailnya, saya rasa pasti teman-teman harusnya punya ini ya, penasaran gitu. Maksudnya ada pertanyaan yang, oh kalau ini gimana sih Kak? Gitu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri mungkin saya pengen buka kesempatan dulu buat teman-teman dari peserta. Kalau misalnya memang ada yang ditanyakan, mungkin 3 pertanyaan pertama deh. Kita lihat sambil ngelihat waktu juga kan, karena kita terbatas oleh waktu. Saya persilakan kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, boleh langsung on mic, atau misalnya memang lagi berhalangan untuk on mic, silakan ketik di kolom chat Zoom juga tidak masalah. Saya persilakan untuk teman-teman peserta yang ingin bertanya ke Kak Nuzula. Ini juga. Nah, Kak, kalau sambil nunggu teman-teman yang mungkin mempersiapkan pertanyaannya nih, menyusun kalimat-kalimatnya, biasa kan mikir dulu loh mau nanya apa gitu. Nah, kalau dari saya sebenarnya ada beberapa yang cukup penasaran gitu. Ya dari tadi kan Kakak udah ngejelasin soal gimana CSE-nya sendiri, gimana babak tahap-tahap yang kita lalui, gimana juga pertanyaan yang dari juri dan segala macam, itu kan termasuk sangat detail. Nah, saya pengen tarik lebih mundur lagi, lebih umum lagi. Sebenarnya motivasi Kakak untuk ikut CS ini apa gitu? Mungkin selain nyari pengalaman, atau mungkin yang diceritakan Kakak tadi soal mungkin dikasih tahu temennya gitu, ya sebenarnya juga nggak terlalu mau gitu. Tapi pasti ada momen di mana kayak Kakak kepikiran kayak, nah gara-gara ini nih gitu, kayaknya aku pokoknya harus ikut CSE ini gitu untuk tahun ini. Mungkin boleh diceritain nggak sih Kak soal motivasi itu gitu? Oke, kakak langsung jawab ya. Mungkin buat motivasi sih, Boleh, silakan Kak Nuzula. jujur kakak waktu ikut CS yang kemarin tahun 2019 kemarin nggak ada motivasi yang gimana buat ikut CS karena kakak kemarin waktu itu disuruh buat ikut CS. Jadi awalnya memang nggak ada niat sama sekali buat ikut CS karena kakak juga waktu itu panitia di mimpinya. Jadi kakak udah kayak ikut kepanitiaan aja sih, nggak mau ikut perlombaannya. Tapi kemarin karena udah disuruh ikut CSE, jadi ya karena aku diberi kepercayaan buat ikut CSE, jadi ya ikut aja CSE. Yang lain sih kemarin itu buat tambah pengalaman sih ya, karena memang juga lombanya tingkat nasional, dan waktu itu juga lomba pertama kakak yang memang tingkatnya udah nasional, karena sebelumnya kakak cuma ikut yang di kampus, kalau nggak salah kakak cuma ikut yang di kampus di fakultas. Dan itu lomba pertama kakak yang di tingkat nasional. Jadi mungkin motivasi kakak kemarin juga kenapa kakak mau menerima ajakan buat ikut lomba CSE juga karena mau nambah pengalaman kompetisi di tingkat nasional. Dan alhamdulillah juga atau juga kemarin kenapa bisa lolos ke babak Indonesia, alhamdulillah kemarin bisa lolos sampai ke babak final meskipun nggak juara. Mungkin itu sih motivasinya, nambah pengalaman sih kalau kemarin. Kemudian juga mungkin untuk kakak apresiasi juga mungkin untuk beberapa peserta yang udah ada niatan buat ikut lomba CSE. Kakak apresiasi banget karena kemarin kakak juga nggak ada niat, tapi kalian udah ada niat buat ikut CSE, udah ikut e-course-nya. Kakak harap sih mungkin
kalian bisa lebih baik gitu, dan mungkin nanti bakalan bisa ada juara CSL gitu dari Kalimantan. Aku harapan sih seperti itu, karena memang kalian juga persiapannya kan udah lebih matang kan ya, dan juga mungkin waktu persiapannya juga lebih lama, dan juga kalian juga sudah ada niatan buat CSL. Insya Allah nanti lancar aja nanti waktu lomba CSL ini. Mungkin itu aja. Oke, Nuzul. Siap. Berarti lebih ke ini Kak ya, lebih ke iseng-iseng berhadiah, walaupun ya bukan hadiah secara langsung, mungkin hadiah yang bisa dibilang tuh pengalaman itu sendiri gitu. Bahkan salah satu itu juga yang menghantarkan kakak bisa ngasih materi hari ini juga karena itu juga gitu kayak. Ngomong-ngomong soal hadiah nih Kak, mumpung belum ada yang juga yang ngechat, saya juga pengen nanya lagi. Tadi kan kakak udah ngebahas soal detail teknisnya dan segala macam, tapi kayaknya kalau yang saya perhatikan kakak belum menjelaskan tentang kayak mungkin misalnya biaya atau mungkin hadiah yang ditawarkan dari lomba itu sendiri. Nah mungkin teman-teman di sini ada yang nggak tahu atau mungkin memang belum sempat buka atau belum diumumkan. Mungkin dari kakak Nuzul sendiri kira-kira bisa nggak sih kak ngasih tahu gambaran gitu. Oh kemarin kalau tahun kemarin tuh gini 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 gitu kak soal biaya dan hadiah yang ditawarkan itu. Mungkin ini cuman ini ya kita bisa anggap sebagai sampingan doang atau efek sampingnya aja gitu. Yang penting kan pengalamannya. Cuman tetap mungkin kan hal-hal kecil kayak gini yang bikin motivasi kita juga ikut naik. Nah, mungkin dari Kak Nuzula boleh digambarkan sedikit nggak Kak, buat kita semua di sini? Oke, buat hadiah ya dan biaya. Kemarin karena diselenggarakan, kalau kemarin karena diselenggarakannya di ULM juga, jadi kemarin kalau nggak salah apa nggak, kalau biaya sih biaya oleh kampus kalau nggak salah, jadi kakak nggak ngeluarin biaya. Tapi kalau kakak cari untuk tahun kemarin itu biayanya lupa, kalau nggak salah ratusan ribu deh kalau nggak salah biaya. Tapi itu karena mungkin lombanya offline, mungkin agak sedikit mahal ya. Kalau nggak tahu untuk yang tahun ini berapa. Biaya pendaftaran sama ya, ratusan ribu juga. Kemudian untuk hadiah sih, hadiah itu cuma dikasih, kalau yang finalis itu cuma dikasih sertifikat finalis. Kalau yang juaranya dikasih sertifikat sama kalau nggak salah uang ya kemarin. Kalau lupa berapa. Pokoknya dikasih sertifikat sama hadiah uang juga. Mungkin itu sih. Mungkin bagi kakak sih alhamdulillahnya kakak karena kakak ya alhamdulillahnya kemarin karena kakak lolos 10 besar, jadi ada sertifikat khususnya gitu buat finalisnya, buat finalis 10 besarnya. Mungkin itu sih hadiahnya bagi kakak. Kalau misalnya juara kan ada sertifikat sama hadiah uang. Kalau finalis cuma sertifikat aja. Oke ya Nuzula. Nah berarti kesimpulannya untuk ini cukup mahal lah ya kalau offline. Dan sekarang online mungkin untuk pendaftaran mungkin lebih murah dan harapannya semoga aja kalau biaya pendaftaran itu bakal dialihkan untuk hadiah kali ya. Jadi hadiah yang ditawarkan juga lebih besar, teman-teman juga jadi lebih semangat gitu kalau banyak. Karena kan biaya-biaya operasional yang tertentu yang biasa dilakukan offline itu udah harusnya terpotong gitu karena nggak dipakai lagi. Nah, jadi semoga aja biayanya hadiahnya jadi dialokasikan ke sana gitu. Nah buat teman-teman nih, jadi kalau misalnya udah tahu gitu, CSA itu lombanya kayak gini ya. Terus juga kita udah tahu juga tadi soal biayanya, bahkan dibantu tanggung kampus, kita cuma hanya perlu persiapan dari kita sendiri dan kemudian mungkin hadiahnya juga tahun ini lebih besar. Jadi buat teman-teman yang mau ikut jangan ragu-ragu, langsung daftarkan diri nanti, siap-siap ambil ancang-ancang dari sekarang. Jadi nanti mungkin udah dapat pencerahan nih dari Kak Nuzul yang masuk finalis 10 besar, mungkin bisa jadi peserta di antara ini ada salah satu yang diantara kita menjadi juara di CSA nanti. Ya amin ya. Semoga aja bisa salah satunya. Karena tadi saya juga udah bertanya nih, kalau misalnya memang teman-teman gak ada yang mau nanya lagi, nanti saya nanya lagi nih.
teman-teman dari peserta ada lagi nggak yang mau bertanya? Mumpung kita kasih kesempatan forum diskusinya untuk dari peserta. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan on mic. Izin. Oh iya, silakan dari Vanessa Yohana. Silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya apa suara saya kedengaran dengan jelas? Terdengar jelas Kak Vanessa. Silakan Kak Vanessa. Oke, makasih Tommy. Mau nanya nih sama Kak Nuzula. Kan kalau CSE ini kan yang pas sesuai dengan namanya kan tentang klinis ya. Yang berarti kan pasti ada farmakologinya, farmakoterapi, hubungannya dengan klinis gitu. Mau nanya nih, tips kakak belajar tentang farmasi klinis tuh seperti apa ya? Soalnya selama kuliah ini saya sendiri agak kurang menguasai kalau tentang mata kuliah ranah-ranah farmasi klinis gitu. Kalau dari kakak gimana ya cara belajarnya gitu untuk cara memahaminya terutama dari studi kasusnya gitu. Makasih. Oke, siap. Makasih Vanessa pertanyaannya. Nah, mungkin saya coba simpulin sedikit. Jadi pertanyaan tadi itu kan selama kuliah online ini agak ini ya Kak ya, kita kayak motivasi belajarnya juga agak kurang, terus juga apa yang disampaikan dosen juga mungkin nggak tahu, mungkin udah masuk keluar lagi, keluar kiri, masuk kiri keluar kanan gitu. Nah, pertanyaan Vanessa ini mungkin Kakak ada nggak sih tips dan trik untuk belajar hal ini gitu, untuk persiapan ini gitu. Mungkin ini bersangkut pautan dengan kuliah juga, namun dari Kakak sendiri kira-kira ada nggak tips dan trik khususnya untuk belajar ini dan untuk mempersiapkan untuk lomba ini gitu? Silakan Kak Nuzula boleh dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Vanessa. Mungkin untuk tips dan trik belajarnya sih buat yang bidang farmasi klinik, jujur aja kakak juga buat bidang farmasi klinik menurut kakak masih belum terlalu menguasai. Kakak juga masih banyak kurangnya untuk farmasi klinik karena memang materinya banyak banget. Apalagi farmakologi, farmakoterapi itu luar biasa banyaknya. Kakak juga sampai sekarang juga masih banyak gitu yang kakak masih belum ketahui, tapi selama perkuliahan sih, kalau melihat dari perkuliahan, karena memang buat CSE kakak persiapannya minim banget, jadi kalau dilihat dari perkuliahan mungkin kakak lebih ke, kalau misalnya farmakologi atau patofisiologinya tadi kakak ada merekomendasikan nonton video di YouTube, karena memang yang di YouTube itu yang misalnya di Armando Hasbungan atau Speed Farmakologi atau di Osmosis itu dia lebih singkat gitu, jadi kayak ngerangkum misalnya tentang hipertensi itu dia rangkum dalam misalnya durasinya itu bisa misalnya 12 menit atau cuma 15 menit doang, jadi kakak biasanya lebih ke ngeliat ke situ. Kemudian juga dulu dosen kakak juga pernah bilang kalau misalnya mau ingat gitu tentang obat-obatan, tentang farmakologi, tentang farmakoterapi, itu harus menguasai dulu patofisiologinya. Kita harus tahu dulu gimana sih penyakit itu bisa timbul gitu, apa saja sih penyebabnya, mekanismenya seperti apa. Kemudian baru kita cari tahu misalnya untuk mengatasi penyakit tersebut, baru kita cari tahu obat-obatnya apa aja sih gitu. Jadi patofisiologinya dulu, baru cari tahu obatnya. Itu sih yang dosen kakak dulu pernah bilang, supaya bisa ngapalin gitu obat-obatnya apa aja. Terus buat farmasi klinis ini juga dulu dosen kakak bilang untuk farmasi klinis memang harus banyak-banyak menghafal sih, banyak-banyak menghafal karena juga obat-obatnya banyak banget. Jadi mungkin buat belajarnya mungkin lebih ke hafalan juga itu sih. Kemudian untuk studi kasus mungkin perbanyak latihan aja, perbanyak cari-cari contoh-contoh studi kasus, bisa cari misalnya di buku yang casebook gitu, farmakoterapi casebook misalnya ada kasus-kasus itu, cari di internet juga atau cari di jurnal-jurnal itu juga bisa ada, cari di referensi lain gitu. Memang untuk farmasi klinis ini memang agak susah, mungkin hampir semua atau teman-teman kakak juga rata-rata juga
kalau belajar farmasi klinis, farmakologi, farmakoterapi juga sama semua. Rata-rata juga katanya pusing gitu, karena kebanyakan yang dipelajarin. Kakak juga sama sih seperti itu. Sampai sekarang juga kakak masih belum terlalu menguasai juga. Itu aja sih. Oke, bagaimana Vanessa? Apakah cukup menjawab atau masih ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Oke, berarti cukup ya dari Kak Vanessa. Jadi saran dari Kak Nuzula tadi, perbanyak baca dan perbanyak menghafal, harus dibiasakan ya Kak ya. Dan juga mungkin untuk studi kasusnya sendiri harus rajin-rajin gitu. Kita coba cari kasus-kasus yang ada atau mungkin kita coba susun kasus dan cari pemecahannya gitu. Mungkin itu pertanyaan pertama dari Kak Vanessa. Terima kasih pertanyaannya. Kemudian kita coba beri kesempatan lagi untuk para peserta yang ingin bertanya kepada Kak Nuzula. Kalau misalnya memang masih ada yang ingin ditanyakan, silakan on mic. Saya persilakan untuk peserta. Oke, teman-teman peserta, sekali lagi kita coba buka kesempatan untuk teman-teman bertanya. Karena mumpung ini masih ada waktu juga, jadi sayang sekali kalau kita udahin dari sesi ini, karena kelas ini kan nggak selalu ada gitu. Mumpung masih ada kesempatan, mungkin teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan. Oh iya Kak, mungkin sambil nunggu nih. Mungkin ini harusnya pertanyaan yang di akhir ya, tapi menurut saya ini juga cukup penting kita ketahui. Dari Kak Nuzula sendiri kayak mungkin kan udah pernah ngikut gitu, udah pernah ikut lombanya dari babak penyisihan bahkan sampai masuk ke finalnya gitu. Eee, Kira-kira dari Kak Nuzul sendiri ada nggak sih, tadi kan tips dan trik tuh, itu yang harus dilakukan. Tapi mungkin kita bahas yang sebaliknya gitu. Apa sih yang menurut Kak Nuzula sebaiknya nggak usah dilakukan gitu? Karena itu cuman buang-buang waktu atau cuman kayak, ya nggak guna lah gitu kalau dikerjakan. Mending nggak usah, langsung belajar aja atau langsung ini aja gitu. Ada nggak sih Kak dari Kak Nuzula gitu? Kira-kira hal yang perlu dihindari atau nggak perlu dikerjakan dari awal? Apa ya? Ya, agak bingung sih gimana jawabnya. Tentunya yang harus dikerjakan buat tips dan triknya, belajar. Mungkin di babak penyisihan ya kerjakan semampu kalian aja, apa yang kalian bisa aja. Kakak kemarin juga gitu, banyak yang kakak nggak bisa, banyak yang kakak soal-soalnya tuh kakak lewatin gitu karena kakak lupa itu materinya apa, kakak juga lupa. Jadi kakak lewatin, kakak cuma jawab yang kakak bisa aja, kemudian kakak jawab yang bisanya aja dulu, terus sisanya karena kalau nggak salah babak penyisihan nggak ada pengurangan nilai ya, jadi karena nggak ada pengurangan nilai, yang kakak nggak bisa jawab itu kakak jawab aja semampu kakak meskipun kakak nggak tahu jawabannya gitu. Jadi kerjakan dulu yang kalian bisa, terus yang kalian nggak bisa nanti di terka-terka lah gitu jawabannya gimana. Mungkin terus kemudian babak final karena studi kasus ya. Oh yang kemarin itu karena kakak pakai referensi sih ya, jadi mungkin lebih kakak kelamaan ngelihat nyari-nyari di referensinya, jadi mungkin waktu analisanya juga kemarin sedikit banget karena terlalu lama nyari referensi. Jadi mungkin referensinya kalau misalnya memang dibolehin membawa referensinya harus dipelajarin benar-benar supaya nggak bingung.
mungkin itu sih. Tapi nggak tahu ya kalau tahun ini Kalau preferensinya boleh. kalau misalnya soal ini tadi yang kakak bilang harus pahami apa yang kita tulis gitu. Nah, kalau menurut kakak kalau misalnya kita memang nggak benar-benar paham, apakah sebaiknya kita tulis atau enggak gitu? Karena kan itu bakal kita pertanggungjawabkan nih saat presentasi gitu. Nah, lebih baik kita tetap ditulis, tapi kita tidak bisa mempertanggungjawabkan, atau sebaliknya kita nggak nulis, jadi kita nggak dipertanyakan gitu. Karena kan ini dua hal yang sangat ini ya, bikin kita kayak mungkin bingung gitu, bimbang kira-kira harus ditulis apa enggak. Karena nanti kalau ditanya bakal bingung gitu jawabnya gitu. Nah, kalau dari kakak gimana kak? Kalau dari kakak sih ya, kakak juga lebih bingung jawabnya. Kalau kakak kemarin sih tulis aja, kakak kemarin tulis aja gitu apa yang kakak dapat. Terus kakak kemarin gimana sih jawabnya? Kemarin tuh kalau nggak salah waktu babak final itu kakak ada sih beberapa yang kakak tulis, tapi kakak sebenarnya nggak terlalu paham, tapi kakak tulis aja. Tapi itu sih tergantung kalian lagi. Kakak kemarin sih nekat aja kakak tulis. Karena kalau kakak nggak tulis, itu kayak gimana ya? Kayak kurang aja gitu menurut kakak. Tapi sih tergantung kalian aja. Tergantung kalian lagi mau nulis atau enggak. Kemarin kakak usahakan ya semampu kakak menjelaskan, kalau misalnya ditanyain jawab aja gitu. Nggak, kemarin kakak nggak tahu juga sama sebenarnya kakak jawab aja. Oke. Berarti ya lebih baik kepepet ya kak ya. Kalau misalnya udah kita tulis pasti kita bakal ngejawab, walaupun kadang entah kemana-mana arahnya ya. Setidaknya kita udah berusaha yang terbaik, itu udah ditulis, dan kita coba jelasin. Nah itu mungkin kita cukupkan kali kak ya untuk sesi tanya jawab, karena mungkin teman-teman udah cukup paham juga, karena tadi dari Kak Nuzulnya sendiri juga udah ngejelasin hampir, menurut saya sangat detail lah, mulai dari teknis bahkan dijelasin juga tadi. Nah kalau mungkin dari Kak Nuzula ada penugasan ya untuk para peserta. Kalau misalnya memang ada, mungkin boleh di... Oh ya, bentar Kak Nuzula. Ada yang mau bertanya katanya. Saya coba lihat. Kayaknya tenggelam. Oke, yang mau bertanya silakan. Langsung on mic. Permisi moderator, izin bertanya. Iya, silakan Kak. Saya izin bertanya Kak, gimana sih Kak cara ngaitin ilmu yang kita punya dalam teori dengan studi kasus yang ada, supaya kita bisa terbiasa gitu, karena kan biasanya kalau soal-soal kasus itu kayak nggak terduga gitu Kak, dan biasanya nggak terbiasa gitu sama teori yang kita dapat gitu Kak. Mungkin ada tips dan triknya. Terima kasih. Nah, boleh Kak Nuzula langsung ditanggapi pertanyaan dari kakaknya. Oke, kakak coba jawab ya. Mengaitkan teori dengan studi kasus, teori langsung kasus. Mungkin benar tadi kata Dinda ya. Mungkin benar tadi kata Dinda, studi kasus itu memang biasanya tidak terduga. Jadi mungkin cara mengaitkannya kakak juga sebenarnya untuk studi kasus sih kakak juga masih belum percaya diri sih buat studi kasus, menganalisis studi kasus dan sebagainya. Jadi mungkin juga karena kakak belum terbiasa ya, kakak juga masih belum banyak cari-cari contoh studi kasus, masih belum banyak pelatihan studi kasus. Jadi ya kalau misalnya belum terbiasa, berarti dibiasakan buat latihan menganalisa studi kasus. Untuk mengaitkan dengan teorinya sih, kalau misalnya teori yang kita pelajari kan farmakologi, farmakoterapi, dan sebagainya. Jadi kaitkan aja gitu. Misalnya permasalahan terkait obat kan tadi ada misalnya permasalahannya itu misalnya di interaksi obat. Nah berarti apa yang kita pelajari, misalnya kalian pernah pelajari tentang interaksi obat, itu kaitkan aja teorinya dengan apa yang ditemukan di kasus tersebut. Intinya sih biasakan aja buat latihan studi kasus. Mungkin itu aja sih. Baik, bagaimana Kak jawabannya? Apakah cukup menjawab?
Mungkin udah cukup, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih juga pertanyaannya Kak ya. Nah ternyata ada lagi nih mulai naik antusiasnya dari teman-teman. Hampir aja kita tutup. Ternyata ada lagi yang bertanya. Bentar ya, saya coba. Nah, ada yang bertanya nih Kak. Sebelumnya terima kasih atas pemaparannya. Pertanyaannya itu, ketika babak penyisihan, peserta akan diberikan 50 soal seputar obat-obatan. Nah, apakah yang di dalam soal itu sesuai tema saja atau penyakit tertentu atau tentang semua penyakit seperti yang kita tahu obat-obatan kan sangat banyak, Kak. Nah, tadi mungkin udah sempat dijelaskan sedikit ya sama Kak Nuzulah soal ini, tapi mungkin boleh diperjelas lagi Kak untuk pertanyaan ini. Silakan Kak Nuzulah. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Anissa ya. Oke, jadi untuk soal-soal di babak penyisihan, kalau kakak kemarin, kalau yang pas 2019, itu materinya nggak hanya sesuai tema. Jadi kemarin ada juga beberapa, menurut kakak sih banyak juga materi yang di luar tema. Jadi kemarin kalau temanya kardiovaskular, dan banyak juga soal-soal di luar kardiovaskular, kayak misalnya kemarin itu malaria, antibiotik, itu banyak banget kalau nggak salah, antivirus dan sebagainya. Jadi tadi kakak udah cerita juga, kayaknya kemarin itu ada miskom atau kayaknya ya, soalnya bukan cuma kakak yang kaget waktu itu, karena soal-soalnya nggak hanya tentang kardiovaskular, tapi ada beberapa juga peserta lain yang nanya langsung waktu setelah dibagi soalnya, mereka langsung nanya, loh ini soalnya nggak cuma tentang kardiovaskular aja ya, terus kata pantianya enggak gitu. Tentang farmakologi obat-obatan yang lain juga, tentang misalnya farmakoterapi atau tentang penyakit yang lainnya juga. Ini kemarin ya udah, kalau misalnya bukan tentang kardiovaskular aja udah gitu. Jadi mungkin tergantung dari penyelenggaranya juga. Kalau tahun kemarin tahun 2019 itu nggak cuma yang di tema aja, ada juga yang tentang penyakit-penyakit lain. Mungkin untuk ini bisa nanti ditanyain, karena kemarin kalau nggak salah waktu kakak ikut technical meeting, kakak juga nggak terlalu fokus sih waktu ikut technical meeting, karena pas itu kakak juga sambilan jadi panitia. Kakak dulu panitia PDD kalau nggak salah, jadi kakak sambil moto-moto juga waktu itu. Kalau nggak salah sih nggak ada yang nanya tentang materi yang diujikan waktu saat babak penyisihan. Jadi mungkin nanti kalian bisa tanya materinya ini cuma tentang misalnya epilepsi, materinya ini nanti yang di babak penyisihan cuma tentang epilepsi atau ada lagi gitu materi selain epilepsi gitu. Nah, oke. Oh baik, terima kasih Kak, jawabannya sangat jelas. Ya, terima kasih Kak Anissa juga udah bertanya. Jadi tadi karena penyelenggaranya juga pasti beda tiap tahun Kak ya, berarti pasti kebijakannya juga mungkin berbeda. Jadi mungkin untuk memastikannya harus dikonfirmasi lagi ke panitia yang menyelenggarakan gitu. Nah mungkin teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, silakan on mic langsung atau mungkin kayak Kak Anissa sebelumnya bisa chat di kolom chat Zoom kalau misalnya memang sedang bermasalah mic-nya atau tidak bisa on mic. Oke, baik. Mungkin ini ada chat lagi. Oke, tidak lagi. Baik, mungkin tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman peserta. Mungkin kita cukupkan untuk sesi diskusinya. Mungkin dari Kak Nuzulah mau menyampaikan terkait penugasan. Silakan Kak Nuzulah. Jadi untuk penugasan kakak kasih 2 soal studi kasus. Untuk soal studi kasusnya, yang satu itu kakak dapat gitu tentang epilepsi, satunya soal Pimpinum 2019 kemarin. Jadi kakak harapkan sih bisa ngasih gambaran lah soal studi kasus yang dikasih di Pimpi itu gimana. Jadi kakak ada untuk studi kasusnya sudah kakak kasih ke panitianya, nanti
mungkin panitianya yang ngasih ke peserta. Jadi ada soal yang kakak soal yang dikasih pada saat PIMPI 2019 kemudian nanti dianalisis, nanti ada instruksinya juga, dianalisis pemesanan terkait obatnya, terus tulis rencana terapinya seperti apa, poin monitoring seperti apa, poin konselingnya seperti apa. Mungkin nah ini soal yang PIMPI kemarin. Mungkin untuk gimana nulisnya atau untuk pengumpulannya kan kalau nggak salah kata panitianya di Google Classroom kan ya. Untuk format pengumpulannya mungkin akan serahkan ke panitia aja senyamannya kalian aja, mau diketik atau mau dituliskan senyaman kalian aja. Itu aja buat tugasnya. Kira-kira ada yang tanya? Nah, dari teman-teman peserta ada yang mau ditanyakan nggak mengenai studi kasus yang diberikan penugasan dari Kak Nuzula? Kalau saya mau ditanyakan, silakan. Baik, mungkin cukup jelas sekali ya Kak ya, untuk soalnya juga karena kan nanti tinggal dibaca ulang. Nah, mungkin buat teman-teman bisa di SS atau nanti misalnya memang kurang jelas, silakan dimintakan panitia atau operator yang sebelumnya bertanggung jawab untuk mengirimkan kembali untuk kasus ini ya. Dan untuk pengumpulannya lagi nanti bakal diumumkan oleh panitia bagaimana sistemnya untuk pengumpulan penugasannya itu sendiri. Begitu kali Kak Nuzula. Kita cukupkan ya kayak untuk penugasannya. Baik. Mungkin cukup untuk penugasan dari Kak Nuzula. Nah, kalau dari Kak Nuzula sendiri ada yang mau disampaikan nggak Kak untuk closing statement kita pada sesi kelas kita pagi hari ini? Jadi mungkin seperti yang kakak udah sampaikan tadi, kakak apresiasi banget buat peserta-peserta hari ini yang udah bergabung di course CSE. Kakak apresiasi banget karena kalian udah ada niat gitu buat ikut CSE. Mungkin semoga nanti untuk kalian yang memang ikut lomba CSE untuk tahun ini, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kalau misalnya menang nggak menang itu nggak masalah. Kalau misalnya menang, anggap aja bonus. Yang penting pengalamannya sih menurut kakak. Kalau misalnya nggak menang, nggak apa-apa. Ambil sebagai pengalaman aja. Terus jangan berkecil hati, ikut lagi lomba di luar PIMPI. Karena mumpung online kan ya, masih banyak lomba-lomba online lain di luar PIMPI yang bisa kalian ikuti, lomba-lomba keormasan yang lain. Bahkan ada beberapa, kalau nggak salah ada beberapa juga yang menyelenggarakan lomba CSE juga selain PIMPI. Kemudian juga lomba-lomba lain kayak PCE dan sebagainya. Itu kalian bisa ikuti gitu, mumpung online, mumpung biayanya lebih murah, juga mumpung kalian masih mahasiswa. Jangan sampai kayak kakak, jangan sampai terjadi penyesalan seperti kakak, karena kakak baru ikut tahun-tahun baru ada motivasi. Ikutilah sebanyak-banyaknya. Juara atau nggak juara itu nggak apa-apa, sebagai pengalaman aja. Kemudian juga kan kalian kalau Universitas Angkasa sih ada SKKM ya, mungkin universitas kalian juga ada. Itu bisa meskipun nggak juara, meskipun cuma partisipasi sebagai peserta aja, itu kan ada dapat poinnya kan ya. Nah, anggap aja kita ngumpulin poin SKKM gitu, kita bisa ikut lomba sebanyak-banyaknya buat ikut buat ngumpulin poin SKKM tersebut. Menang atau enggak itu anggap aja sebagai bonus. Intinya sih semoga lancar aja nanti kalau misalnya memang ikut CSE. Mungkin itu aja. Siap. Amin. Semoga teman-teman peserta yang nantinya yang mau mengikuti lomba CSE bisa dilancarkan dan dimudahkan gitu untuk mencapai juara gitu ya. Baik, selanjutnya kita ada penyerahan
sertifikat untuk Kak Nuzula sebagai pemateri yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalamannya pada pagi hari ini. Mungkin untuk operator yang bertugas bisa dibantu. Nah, baik. Untuk dokumentasi akan dipimpin oleh moderator Kak Nuzula ya. Silakan untuk operator. Mungkin saya ambil alih ya. Mungkin Kak Nuzula sudah siap. Dalam hitungan ketiga ya Kak. 1, 2. Terima kasih Kak. Oke. Baik, terima kasih operator yang telah mendokumentasi penyerahan sertifikat. Selanjutnya, kita ada dokumentasi untuk kelas ini, untuk semuanya. Jadi diharapkan peserta yang mungkin sebelumnya terkendala sinyal dan menonaktifkan kameranya bisa diaktifkan kembali kameranya, karena kita akan mengambil dokumentasi untuk sesi kelas pada pagi hari ini. Nah, saya kembalikan lagi ke operator untuk mengambil alih. Silakan, operator. Baik, saya ambil alih ya. Teman-teman mungkin bisa on-cam untuk kita ambil dokumentasi. Baik, kita mulai dari slide pertama ya. Dalam hitungan ketiga, saya ambil 1, 2, oke, kita ambil ke slide kedua. 1, 2, ya, sudah. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih operator yang telah kembali mengambilkan dokumentasi untuk kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, khususnya untuk pemateri kita yang luar biasa hari ini, Kak Nuzula. Saya ucapkan makasih banyak, Kak, udah mau bersedia berbagi pengalamannya pagi hari ini. Semoga Kak Nuzula dan keluarga di sana sehat selalu ya. Baik, mungkin untuk sesi kelas hari ini kita cukupkan. Terima kasih Kak Nuzula. Kalau misalnya memang Kak Nuzula ada kegiatan selanjutnya dan ingin live dari Zoom ini, kami persilahkan, dan terima kasih banyak Kak Nuzula sebelumnya. Nah, untuk teman-teman nanti, ya Kak Nuzula ada yang mau disampaikan? Oh iya. Maaf Kak Nuzula putus-putus. Lanjutkan aja moderatornya tadi. Oh iya, siap-siap. Makasih Kak ya. Baik, untuk teman-teman yang masih mengikuti kelas yang nanti masih ada kelas, yaitu kelas poster. Dan bagi teman-teman yang mengikuti, jangan lupa untuk mengatur alarmnya agar tidak lupa kalau misalnya nanti siang masih ada kelas poster gitu ya. Nah, mungkin saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk para peserta yang telah hadir pada pagi hari ini dan meluangkan waktunya untuk belajar bersama-sama di Zoom meeting ini. Dan yang belum absen, silakan absen. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam memimpin diskusi kita pada pagi hari ini. Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi semuanya. Kakak izin ya. Ya, boleh Kak Nuzula, silakan Kak. Makasih banyak ya Kak. Makasih banyak Kak Nuzula. Semangat ya. Siap Kak. Makasih.
buat teman-teman peserta yang kalau misalnya memang mau leave dulu dari Zoom ini, dipersilakan untuk break dulu, nanti siang kita ada kelas lagi baru bisa join lagi. 13.45. Wita ya, buat teman-teman yang WIB silakan menyesuaikan karena kita beda 1 jam.